Untuk bos jangan dilihatin gitu. Bos bubun sama bos kecil ya. Kenapa ya bos bubun seri oke saya mah merinding. Sekarang saya mau ngecek kandangnya Clara. Mau lihat acak kan kandangna? Ya tergantung, biar dia pusing kedatangan kita itu. Oh, ada rokok. Kartu atau apa gitu? Enggak, biasanya gini biasanya. Oke. Ini aja. Cantik kata Beno. Cantik. Bye, no. Buat penonton dan buat Clara Podcast ya. Pokoknya mah semua harus tetap berkarya, jangan dengerin omongan yang lain. Dari tontonan ini ada pelajaran-pelajaran buat kalian. Dan jangan lupa disubrek, like, share supaya konten ini amin ya rabbal alamin. Alright, welcome back to my channel, Clara Podcast. Woo! Oh my god, senang banget ya. Pada kali ini Clara langsung mendatangkan special guest dari preman pensiun ya. Oh my god, ini sebenarnya udah banyak request loh, A. Dari kemarin, tolong dong, pengen case preman pensiun dibongkar rahasianya. Waduh, enggak. Rahasia wifi. Iya, tahu aja ya. Oke, ini by the way buat semua yang udah nongkrongin di Clara Podcast dari minggu-minggu kemarin, seperti yang kita tahu, kemarin kita ngedatengin juga special guest pasangan yang lagi viral banget, ada Mawar dan juga Taslim alias sepaket junior ya. Nah, sekarang juga Clara ngundang paket juga. Ini sepaket bos besar dan bos kecil ya. Oh my god. So, sebelum kita kupas lebih jauh lagi ya, Clara mau ajak-ajak buat semua dari sekarang kirim pertanyaan yang paling keren, paling unik dari kamu sekarang juga ke 087709023111. Boleh diulang? Silahkan, ulang lagi. Boleh. Ai bos mah bebasnya, nitah deui. 087709023111 ya. Sekarang juga langsung boleh mau ngasih challenge atau mungkin pertanyaan yang lebih menggelitik buat bos Bubun dan juga bos Tony. Jadi sekarang juga ditungguin. Dan jangan lupa juga buat subrek dulu. Nice. Iya, maksudnya subscribe ya. Subrek dan lip. Nah, Jangan lupa disare. Distare ya. Oke, subrek, like, comment, dan share. Yang pasti buat semua yang pengen tahu fakta-fakta yang mendalam tentang bos besar dan bos kecil di balik layar, pastinya terus tongkrongin dan tonton sampai terakhir videonya. Karena kita selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol kumpas tuntas lagi. Kumpas. Aku tegang ngomong sama bos Bubun, aku takut. Udah mau lipolototan. Kupas tuntas tentang rahasia-rahasia yang belum pernah terungkap oleh media manapun, cuman ada di Clara Podcast. So are you ready? If you're ready, come on ya, kita akan mulai sekarang podcastnya. Alright, selamat datang untuk bos jangan dilihatin gitu. Bos Bubun sama bos kecil ya. Kenapa ya bos Bubun seri oke saya mah merinding. Jangankan teteh, saya juga sama. Meringkuk. Oke, seperti yang kamu tahu di sini bos Bubun ya, dimana bos Bubun ini ada karakter antagonis yang paling ditakuti oleh penonton ya, dan juga karakter bos kecil, dimana bos kecil ini juga sama. Dikasih balon. Iya biasa, tapi langsung dijawab ya guys. Nah kita sebenarnya sekarang curcol santai, kita nggak akan tegang-tegang karena yang tegang-tegang itu nggak enak kalau nggak diapa-apain ya. Jadi kita Boleh ngopi dulu? boleh atuh. Apa tadi boleh. bilang apa? Udah lewat aja. Ya, kita akan ngobrol santuy dulu di sini karena judul juga santuy bareng Clara di Clara Podcast ya. Alright, pertanyaannya nih yang sekarang by the way, ini dari sini berdua gitu barengnya. Sebenarnya nggak berdua. Nggak berdua. Anak buah banyak Anak di buah belakang. banyak Aman. di belakang aman ya. Aman, Kandang ya. ayam aman. Kandang ayam aman. Sekarang saya mau ngecek kandangnya Clara. Waduh. Jadi di kandangnya Clara itu susah dijelasin. Bisa dijelasin ya. Ya udah kita jelaskan aja sekarang biar jelas jadi ya. kita ngebahasnya kandang Clara. Nah ini Clara Podcast guys. Gak apa-apa lah.
Oke, ini by the way kemarin-kemarin kan lagi puasa nih, sekarang udah free, udah nggak PSBB, tapi sebenarnya masih belum jelas juga ya pemerintah maksudnya men-stop atau enggak, tapi gimana gitu tanggapannya menurut Abobon sama ini kan kedua-duanya kalau di filmnya antagonis ya, kalau sehari-hari gimana sih kayak gitu juga pas lockdown? Ya misalnya mau anggar gitu atau gimana? Oh enggak lah, kalau aturan tetap aturan. Iya, kita nggak boleh ngelanggar. Jadi di rumah aja? Ya juga. Enggak juga, jadi? Ya, pakai masker gitu kalau keluar. Ini bukannya pakai masker? Ini emang masker ya? Kumis ya, kirain masker. Kalau Bos Bubun gimana? Kalau saya ya di rumah aja dan di rumah aja. Nggak bosen? Nggak bosen karena apa? Ya mengikuti aturan pemerintah. Jadi keluar ke rumah, ke rumah orang, ke rumah orang. Iya, keluar mah ya di luar. Iya kan, jadi di rumah aja. Iya, di rumah aja. Tapi ada hikmahnya gitu kan. Jadi saya apa? lebih dekat dengan keluarga, anak, istri gitu kan. Oke, jadi lebih dekat dengan keluarga. Kalau kok mukanya gitu? Emang Enggak. Aku cuma mau nanya aja. aneh. Lebih dekat dengan siapa gitu pas selama PSBB itu? Boleh lah curhat dikit, boleh lah. Waduh. Aku terbongkar. Bongkar aja. Lebih deket sama udah jelas keluarga. Teman-teman pun sama tetap dekat. Yang jauh itu keuangan. Tapi kayaknya ini mah bukan aja yang curhat, hampir semua ya pastinya curhat juga, karena memang semua bisnis bukan dihancurkan juga Bukan ya, dihancurkan, di lockdown. di lockdown juga, di lock. Bukan di download. Bukan. Bukan. Jadi selama KPBS. PBS. PSBB, Sesuatu PSBB. udah disebut mohon di endorse ya. terus. Saya mau ngomong apa? Jadi KPBS. selama PSBB itu kegiatan kita tetap ada gitu, cuman nggak seperti biasa. Nah ini kalau mau nanya kan kegiatan tetap ada, biasanya syuting ya, biasanya syuting. Apakah memang dari sebelumnya selain syuting ada kerjaan yang lain gitu dan masih dikerjakan sampai sekarang? Ada. Apa Cing? Ya sesapu gitu, ngepel. Jadi Nggak, bapak rumah bercanda. tangga. Jadi di balik kegiatan syuting di rumah lebih lebih berlatih dengan hobi. Lebih belajar dengan hobi naon? Ya, saya kan punya hobi, jadi selalu dilatih. Penasaran kan? Penasaran. Hobinya apa? Gak mau diomongin sekarang. Jadi emang punya hobi apa? Penasaran nih Clara? Ya nanti kan belum nanya benar-benar nanya. Harus nanya bener. Ya nanti kan satu-satu, nggak mungkin langsung ngeloncatin si bos. Tapi aku mau nanya hobi mau lihat acak-acak kan kanangna. Ya tergantung. Maksudnya kayak gitu aja. Kalau Bos Bubun gimana? Gimana apanya? Ya kan kegiatan gitu. Selain syuting gitu kan, artis kan. Oh. Apa? Saya lupa. Artis. Kita hanya seniman. Alright. Sering nipu teman. Ini senior Sama saya. Saeb. Ini senior saya ini. Sering nipu orang. Sering nipu atau sering mukul? Sering nipu orang. Alright. Jadi nggak bisa serius ya kalau sama kita sebenarnya. Kadang-kadang CT scan apa ya? Netizen. Netizen. Nah, jadi sih. Hai aja. jadi tahu. Udah. Nggak apa-apa lah. Jadi aduh. Asal ada yang nekat tapi Nina bisa baik. Aduh. Jangan. Bos mungkin bisa mengartikan apa yang dia tertawakan mungkin. Saya juga sebenarnya udah memaklumi ya. Tahun ya sudah. Abisnya obatnya bisi. Oke, lanjut. Ini kan ngomongin soal lockdown gitu ya. Kemarin PSBB nggak bisa kemana-mana. Ini by the way pada mudik kan? Kebetulan saya nggak mudik. Asli Bandung. Ya asli Bandung. Asli Bandung berarti. Kalau Antoni tong cerik atuh udah acan pas. Ini belum sesi sedih-sedihan. Jadi kan orang ngelihatnya galak gitu kan. Asli nama kan gitu. Oh iya bener. Bagi seri unyu. Es. Karena kita mau bikin baju ya. Asik. BU.
Apa deh? Double unyu. Kok cici ya dengernya ya? Alright, Tony nggak mudik. Nanyanya serius satu aja kayak nggak ridonya. Oke. Ya. Bongan sahani tas sendiri. Tony sendiri mudik nggak? Maunya apa? Ya enggak lah, nggak mudik kan PSBB, kan tadi saya udah bahas. Pemerintah melarang buat mudik. Tapi hayang mudik. Enggak lah, mau ngapain mudik kemana kan? Inti nama mudik ke mana kan? Ya nggak satu jawab nama eta pembulak balik. Tapi kan jangan ketawa bos. Sudah lanjut. Aduh ya Allah, ini tantangan berat buat Clara ya ternyata. Kan kita sengaja buat Clara itu buat YouTube podcastnya. Itu baru buka ya teh. Aduh, didatangan teh. Biar dia pusing kedatangan kita itu. Udah pusing sih. Iya. Yaudah. Jadi mau dilanjut nggak? Lanjut. Pakai L. Oke, by the way ini ngomongin soal PSBB-nya udah lewat lah ya. Mudah-mudahan semua ini cepat selesai karena pasti semua udah mulai agak pusing, udah ada yang mulai rindu kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke masa-masa lagi syuting nih. Ya, lagi syuting. Ya dong, kita lagi kangen-kangenan dong. Clara juga kangen. Ini yang pertama Clara mau tanya nih. Ini kan Abu Munziri udah ikutan PP itu dari PP dari FTP yang sang juara, baru ke PP 3, habis itu ke PP MUPI, baru lanjut ke PP 4. Kalau nggak salah di PP 3 rambutnya yang masih botak gitu ya. Boleh ditayangin, ya pokoknya fotonya gini aja. Fotonya gitu aja. Oke, berarti udah banyak sequel yang diikutin ya? Ya. Nah kalau Antoni sendiri kan baru ikutan di PP 4. Baru ikutan di PP 4. Tapi sebenarnya sepak terjangnya ini udah lama loh Antoni. Nanti kita akan bahas. Ini kita nanya dulu yang selama proses syuting ya. Selama proses syuting ada kesan gak sih dari Abu Bundo buat dia? Gitu ya. Kalau selama proses syuting, alhamdulillah jadi syuting ini baru kayak kekeluargaannya sangat kental banget gitu. Jadi bisa dibilang ini keluarga kedua gitu kan. Karena nggak ada seperti case, maksudnya case senior atau junior nggak ada di situ. Jadi yang senior ngasih tahu kepada juniornya nih harus gini ya. Jadi kita biasanya kalau yang baru suka, aduh lawan mainnya, lawan mainnya kan senior nih gimana. Tapi sebelum kita mau syuting, paginya kita reading dulu. Yuk kita reading dulu biar relax gitu. Iya, terasa banget. Clara juga gitu sih. Gitu ya. Awalnya kaget juga tiba-tiba langsung dapat peran sama Obed. Aduh gimana? Maksudnya takutnya ya Melu senior ya, ada rasa senioritas. Ternyata di PP 4 mah nggak gitu guys. Tapi nggak PP 4 aja, di semua PP gitu ya. Iya. Emang semua gitu. Kalau Antoni mungkin pernah diapain gitu sama bos-bos dipukul tuh. Kenca paling. Asik kenca. Apa ya? Kalau bagi saya dibilang keluarga emang benar-benar keluarga banget, orang pensiun. Jangan nangis ya. Enggak nangis, emang kayak gini mukanya. Oke. Cuman di Preman Pensiun 4 ini lebih banyak pelajaran buat saya pribadi. Jadi lebih, kalau bagi saya sih ada pelajaran terbaru gitu kan. Matematika, kimia, Ya gitu lah. Serius gak sih nanyanya? apa? Jadi Preman Pensiun 4 membuat saya ini yang tadinya begini jadi begini. Begini jadi begini, nggak begitu? Baiklah kalau begini. Oke, udah. Jadi intinya ada sesuatu perubahan juga Ada. ya? Ada lah. Oke. Nah ini yang Clara mau tanya nih, ini kan kalian tuh memerankan peran yang antagonis ya. Ini yang paling bikin Clara penasaran karena di setiap movie ada peran antagonis itu udah pasti. Tapi ada yang berhasil dan juga ada yang tidak. Sayangnya penonton ini ya review ya Clara banyak yang sangat terpengaruh dengan peran yang diperankan oleh Abu Bun sama Antoni sendiri. Nah menurut gimana? Banyak kan pasti antagonis ada yang parah nih Bubun nggak suka gue parah nih. Sama saya juga nggak suka. Terus kumaha tuh kan sepaket. Enggak. Itu kita udah profesional lah ya. Dari awal pun kita pasti nebaknya ke sana dan akhirnya banyak yang nggak suka ke kita juga kan. Di dunia nyata ada yang terbawa. Ada yang baper gitu, netizen baper gitu. Terus ada pengalaman gak pas misalnya tiba-tiba ya ada anak kecil kan, kalau yang lain misalnya ada Clara Madonna gitu ya sama bos galak misalnya gitu dasar ini Ada
ada pengalamannya mungkin boleh ceritain satu aja yang paling unik, bisa dipanggil sama siapa atau gimana? Ya ada lah. Ceritain aja nggak apa-apa, jangan disebutin namanya. Jadi pas keluar rumah ya, pas pakai motor kan, pas beli rokok, ada ibu-ibu sama anaknya gitu kan. Pas lihat ke saya itu kayak yang kenal apa enggak gitu kan. Nah pas anaknya lihat, itu mama yang pika sebelum. Asrina ngomong gitu. Saya dengar itu yang pika sebelum. Terus? Saya diam. Kalau nggak salah itu namanya yang jadi Tony itu gitu kan. Pakai si tuh. Pakai jadi tapi saya nggak mau bahas. Oke. Si Tony pika sebelum gitu. Terus gue. Ya saya diam langsung aja pakai masker berangkat. Terus? Udah dia nggak nanya, cuma saya dengernya gitu. Di polotutannya lo tuh? Enggak lah. Oh enggak. Padahal mau pengen. Enggak juga. Aslinya mah dah hatinya mah lembut pisan atau nih. Iya, ngan korodok. Kalau bos Lugun, cicing mau atuh bos udah keluar dari selma Ya, kudu semangat. Ini cicing we di dieunya biar atuh senam lantai. Oke. Jadi gimana kalau ke saya gitu? Iya tuh. Kalau ke saya jarang ada yang bilang gitu, Ya. cuman pas lihat ya langsung lurus, lihat dulu. Ini katanya ada pengalaman, katanya pernah dipikul terus anak kecilnya nangis katanya. Oh iya, Ini dengar benar itu teh benar. bener. Iseng gitu, jadi ada salah satu mungkin penggemar mungkin ya, bapaknya tuh, Kang boleh PC? Oh iya boleh. Anak saya takut loh. Kok anak saya takut malah mau PC gitu kan? Ya udah nggak apa-apa Kang, silahkan. Pas dia PC lo dari belakang anaknya udah teriak nangis, matiin. Suruh matiin. Takutnya ruksakan handphone. Itu posisinya kalau digituin yang seri atau asa akil gitu. Hayang seri Oh gitu ya kan. serinya. Sieuna teh gitu Kak, ke bapana gitu, Pak matiin. Dari saya kan ruas gitu lah. Nah anak teh juga tetap matikan saya. Pare banget aku mah gitu ya. Astaga. Jadi memang banyak pengalaman seru juga ya dari Iya, case yang betul. dibawakan. Tapi memang yang Clara tangkap ya, hampir semua pemeran atau case yang di film Prima Pasti itu selalu menyatu sama keseharian ya. Apakah memang, sorry bentar ya, kan yang saya tahu tuh adalah case yang dibawakan itu adalah karakter yang dibawa sehari-hari. Ya betul ya. Apakah memang enggak langsung jawab enggak? Dari penampilan dulu, bukan peran ya? Iya, Penampilan. betul. Kalau dari Atau Lima saya bisa jawab. Kalau mungkin Tahu. belum ya? Oke, kamu dulu. Ya jadi saya dapat karakter di PP4 ini jauh dengan PP sebelumnya justru. Oh jauh, Iya, berubah gitu. berubah drastis. Sampai saya juga ruas gitu ya. Nah, Kok dapat perannya seperti ini. Alright. Jadi yang biasa lugu sekarang jadi beda gitu kan. Jadi harus jarang senyum atau apa gitu kan. Ya emang susah juga, cuman kita harus belajar profesional gitu kan. Ya udahlah, kita nikmati aja, semoga dapat gitu sih peran itunya buat ke penontonnya gitu. berarti sebenarnya tantangan juga ya. Ini Iya, kebetulan benar. nyebelin tadi dulu karakternya culun, cerita nate, sekarang tiba-tiba langsung melangit ya. Gara-gara udah jadi bos ya. Jadi bos. Nah, by the way, bos kecil gimana bos kecil? Boleh ngopi dulu? Boleh. Tong tegang-tegang teh ingat udah tegang mah geunah. Geunah sih. Gimana? Tadi nanya apa? Enggak, karakternya dibawa sehari-hari. Emang Aton itu bawa karakter Atonis gayanya, dari gayanya dulu ya. Seperti itu dan dibawa ke PP atau memang karakter PP dibawa ke sehari atau sebenarnya enggak sama berkaitan gitu. Sebenarnya nggak beda jauh lah. Enggak beda jauh. Yang Clara lihat dari topinya juga sama ya. Iya. Selalu dipakai. Emang sering pakai topi juga. Enggak pernah lepas sama sekali. Iya. Masa pakai kerudung? Iya juga sih. Iya juga sih. Gitu. Berarti emang karakter kayak gini ya. Emang kayak gini, cuman emang suka pakai rompi juga. Jadi aneh lah gitu kan, pakai kaos pakai rompi, pakai jaket pakai rompi. Nggak pakai apa-apa juga pakai rompi. Kalau yang pakai kan pakai rompi doang, nggak pernah. Oh pernah ya. Nggak aneh kalau laki-laki. Jadi emang sesuai gitu kan. Cuman memang karakter aja ya. Kalau di movie seperti itu, tapi di kesehariannya mah sebenarnya tidak ya. Ya enggak lah. Enggak juga. Air putih. Bisa jadi imsak buat teman-teman.
Bos Bubun agak tegang, jadi minta air. Tadinya mau minta air. Bisa dikat. Alright. Nah, kalau di PP4 ini gitu ya, yang pengen Claranya kan ini ada peran-peran yang memang agak menantang juga kan, apalagi kalau kayak Bos Bubun ada adegan ininya, pukulnya, tendangnya gitu. Soalnya juga sama gitu, ditambah udah siap gitu dengan resiko-resiko bakal dimusuhin lah sama orang gitu. Mungkin selain kesan gitu ya, ada pengalaman gak pas lagi syuting yang paling hese pisan, pokoknya mah bagian gitu wah pokoknya mah boleh dari Bos Bubun dulu gitu. Ya paling menyesuaikan karakter mungkin ya. Jadi yang biasanya keseharian senyum apa gitu ya, kocak ya. Dan sekarang benar-benar drastis gitu berubahnya kan. Nah di situ emang beban, tapi emang harus sambil belajar dan selalu didampingi sama Kang Epi Kusnanda. Nih peran ini harus ngikutin gini-gini. Ya udah, kalau sebelum syuting ya itu Melga gitu. Tapi kalau sudah mulai syuting itu karakternya udah Bubun, bukan Melga lagi. Udah kan siap. Kalau Sama nggak beda jauh. Sempet maksudnya ada kayak Ada pengalaman baru. Boleh cerita aku sedikit. Iya, Curcol atuh. Adegan gini sama Cecep kan? Oh iya. Itu sebenarnya kalau nggak sama sensor, wah ngeri ya. Ngeri banget tuh. Sebenarnya natural banget, totalitas. Berarti itu adegannya memang sendiri minta yang totalitas atau memang? Wah sih emang buat tadinya ya totalitas semua gitu, cuman karena buat tayangan kan nggak boleh gitu. Iya. Berarti memang apa ya? Sebenarnya kalau boleh mah jangan disensor ya, tapi ya udah gimana lagi ya, karena memang adegan perkelahian nggak semuanya bisa dulu sensor juga di. Hanya preman pensiun yang diawasi banget oleh KPI. Oh iya? Iya. Karena judulnya aja udah preman ya. Padahal kan orang lain preman pensiun pasti adegan ininya. Nah justru ini enggak, lebih diawasi banget gitu. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal sepaket, kenapa Clara bilang sepaket ya? Karena kan memang orang udah barangkalinya bos besar, bos kecil di PP4 ini gitu. Ada rasa gimana ya? Mungkin Senang, bahagia. Kalau senang bahagia itu masih apa ya? Penasaran juga sih, cuma maksudnya lebih kayak aduh gue belum tentu bisa nyambung gitu. Apa sebelumnya udah pernah kenal atau belum gimana? Terus gimana cara bisa nyambungin chemistry gitu? Sebenarnya kita udah kenal lama. Oh, udah kenal lama. Dari produksi apa ya gitu kan, kenal di film lain gitu kan. Cuman waktu berhadapan ya dia bukan teman saya gitu. Kalau untuk berperan dia seorang bos gitu kan. Alright. Gitu. Jadi udah sebenarnya udah nggak susah ya nggak gabungin chemistry mah ya. Sebenarnya susah nggak susah, cuman kita harus mencoba untuk bisa gitu kan. Nggak bilang itu mudah, enggak. Sebenarnya peran antagonis itu adalah peran yang paling sulit loh kalau menurut Clara. Iya, jadi pas begitu disuruh marah tapi ada yang ngetawain, itu yang iya benar. Suka ada nggak sih kalau misalnya pas kalian lagi dijailin gitu tiba-tiba yang ngupil sering banget. Ngupil nggak pengen ketawa, ini yang gini. Bisi we mukanya emang gitu. Iya kan, jadi pengen ketawa gitu kan, mukanya itu ngeselin berarti. Komodai memang sehari-harinya seneng geureuy. Iya betul. Itu yang paling susah ya. Oke, itu ngomongin soal sepaket. Nah ini kan ada yang mau nanya juga. Ini kan keseharian nih. By the way, Clara belum ungkap nama sebenarnya loh. Tadi baru Abu pun yang keceplosan nama saya. Ya kalau biasa harinya Melga gitu. Atau kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya biar sayang sama kalian boleh dong share nama kalian mungkin, atau tinggal di mana, nomor sepatu. Siapa tahu nggak ada yang endorse. Mana tuh? Dari Bos Bubun dulu tuh. Oke, siap. Saya Melga Septrida berperan sebagai Bubun. Dan bos kecil? Nama saya Rifki Setia Mulyadi, berperan sebagai Tony. Oke, pertama kali Clara kenal sama mereka berdua, Clara pikir itu nama mereka loh guys. Padahal nama apa? Nama panggung. Nama panggung. Kan artis. Oh artis. Lupa sih. Altis. Oh ini lupa ya, ini kan bintang tamu. Ayo nempel. Nah ini by the way kan ada fenomena yang sering kita kenal disebutnya star syndrome ya. Nah ini kenapa Clara selalu menekankan hal ini? Kalau soal masalah pengalaman, kesan, pesan itu pasti beda-beda ya rasanya. Nah ini soal star syndrome. Biasanya ya
orang yang sudah mengalami ketenaran, apalagi sekarang semua tahu ya PP4 ini ratingnya nomor 1 terus guys. Asik. Ini alhamdulillah kalau nggak ada penonton seperti kalian yang rajin banget nontonin RCTI, nggak ada yang rajin nontonin YouTube setiap case-nya, itu belum tentu. Jadi kita thank you banget buat semua ya. Buat kalian. Biasa di luar. Jempol heula tuh. Oke. Nah jadi setelah ya sekarang meroket gitu ya, ada apa sih kan perasaan yang seperti itu gitu. Nah menurut kalian sendiri yang terjadi sama Abubun sama Tony apakah seperti itu? Siapa dulu yang mau ditanya? Yang Jangan paling dua-dua. siapa aja dulu? Kalau saya siapa Oke, aja. oke. Bos kecil. Kadang-kadang gini ya, star syndrome kan, atau misalkan terlalu tinggi buat kita gitu kan. Berat sih buat jawabnya. Kamu sindrom ya? Star syndrome ya? Enggak. Gitu kan? Tapi ada juga enggak serius. Ibarat kayak gini kan, di medsos nanya, nyapa, kan kita balas. Tapi Tumben deh. Tadi baru ya tuh dah. Ada tuh deh, udah. serius ya. Dengar. Kan gini katakan. Mulai dari emosional nanti guys. Abun ini gimana? Ya seperti biasa kesehari-hariannya ya gitu. Ini pertanyaannya bukan keseharian, Pak. Oh apa? Star Maaf. syndrome. Ya, Mak. Ya kalau saya emang ya gitu aja biasa gitu. Jadi nggak merasa wah saya ada di kiri, enggak gitu. Jadi ya udahlah Sama aja ya. Jadi ya, berjalan aja. lagi buat lah. Itu buat penonton. Kita tuh nggak kuat kalau nang ketawa sebenarnya itu. Jadi buat semua yang selama ini menyangka bahwa Cash Bubun dan juga Cash Tony itu adalah seorang karakter yang menyebalkan, antagonis dan pokoknya pika sebulan, itu salah besar ya, salah besar. Tinggalin baju kia. Jangan panggil aku Saja itu. Kan jangan panggil aku sayang. Asik. Boleh kalau itu. Nya aku mah heula nyebut. Alright. By the way ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke yang lain ya. Ini kan yang Clara bilang pengaruhnya peran ini terhadap diri kalian. Nah ini sekarang pengaruhnya terhadap orang terdekat, misalnya keluarga, istri, atau mungkin ya keluarga besar. Sampai ada mungkin yang neror atau gimana. Tuh lihat si Bos Bubun tuh asup penjara door gitu kan. Pasti rada kaget itu keluarga teh gitu. Apalagi kan mungkin mereka sendiri punya anak gitu. Iya betul. Pasti ya, bapaknya galak, bapaknya jahat gitu. Ada nggak sih? Ya mungkin tetangga ya ada gitu ya. Jadi Oke. pas istri mau keluar, teh itu si Anya udah dijenguk belum? Gitu kan? Mau kita tengokin bareng-bareng sudah satu kelurahan. Oke, tapi biasa aja gitu ya. Biasa aja, jadi cuma bercanda apa-apa ya. Tapi tetap aja gitu. Pas dia nonton, kita nonton juga. Bukan jadi penjara, kok nonton bareng gitu. Pasti ada Ada lah tuh kalau gitu. gitu ya. Kalau Tony sendiri sama kayak gitu. Ada nggak yang gitu? Iya, Keluarga sama, ada sama. Cuman kan mereka tahu kalau kita ini kan nggak sejahat itu. gitu. Asik. Ada selain itu mungkin ngomong-ngomong soal kalian udah naik nih ya, kan ada pengalaman juga yang ada yang sampai ngejudge, ada yang sampai minjem duit segala. Nah ada. Artis. Gini. Sini mau bisikin. Pas dengar suaranya apa, Cuk? Minjem duit cepet. Tapi bener atau teh? Enggak sih. Oh, enggak sih. Jangan anggap serius tuh ya. Dan minjem teh si Deni kenenya. Jadi ya apa? Orang melihat kan kita ini ada kenaikan sukses lah orang bilang gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Berkat dari pensiun saya jadi orang gitu kan. Sebelumnya kamu bukan. Sebelumnya saya manusia. Iya. Gitu kan. Kan orang-orang itu biasanya gitu. Kita jadi siapa atau kita bukan siapa-siapa kan beda. Iya. Benar nggak? Iya. Ngalamin nggak? Iya. Sama. Enggak. Jadi kita teman-teman cuman Bos Bubun yang nggak pernah ngalamin apa-apa. Bos mah bebas. Bos Bebas. Bos. Pokoknya mah jawab ya atau enggak, kumaha bos we.
Jadi enak lah kalau yang ditanyanya dia jawabnya apa aja bebas. Bebas. Jika tadi udah nanya naon dijawab naon. Iya gitu. Oke. Nah, ini kan udah ngomong-ngomong soal ya seputar apa ya namanya? Syuting, kemudian kegiatan selama lockdown gitu, ngapain aja atau gimana. Mungkin semua terjawab ya. Yang agak bete juga ya ketika nanya, "Syuting kene, Pak? Di mana, Pak? Kumaha, Pak?" Jadi maksudnya teh udah jelas kan kita ada PSBB, ada lockdown. Berarti kan kita juga sebenarnya semuanya udah off semenjak itu. Iya. Tapi doakan aja semoga setelah semua selesai kita lanjut ya. Amin. Semoga juraganya selalu diberi kesehatan. Amin. Dan semua case-nya juga diberikan kesehatan dan rezekinya lancar selalu ya guys. Atau kalau nggak bisa lebaran. Lebaran mah bisa. Kan bisa kemarin juga aku. Udah kita udah lebaran. Baju bedung gungkul. Oh gitu. Endorse ya. Oke. By the way, sebelum kita lanjut, ini setelah ini kita akan mengupas fakta ya Pak. Nah, pak. Mengupas fakta. Mau nggak mau orang Sunda susah bilang FT. Ya, nggak tahu ini Clara kalau ngomong sama kita gagu banget ya. Iya di pelong. Oke, sebelum kita lanjut ke fakta berikutnya yang belum pernah terkuak dan ini akan dikuak kupas tuntas karena Clara punya paparazi di sini ya. Jadi buat Papa saha? paparazi Yang sering melahirkan. iya. Membantu melahirkan. Itu Paraji Pak. Oh, Paraji. Iya. Istrinya berarti Maraji. Bukan. Si Paraji istrinya siapa? Maranti. Oke, Pak serius Pak? serius. Nah ini ada yang lebih serius lagi. Clara mau curhat juga nih. Kemarin kan banyak yang nanya ini Madonna tuh glowing banget gitu ya. Padahal di balik Madonna ada Clara. Ya iyalah. Oke, Clara ini mau bagi-bagi curhat nih buat semua. Clara mau bagi-bagi rahasia. Kalau sebelum fakta mereka, ini juga ada sebuah fakta tentang Clara bahwa Clara juga pakai produk ini untuk tampil lebih glowing dan juga apa ya namanya perawatan wajah tanpa mahal, tanpa ribet. Pakai GB Glow ya. GB Glow ini adalah andalan buat Clara karena kalau minta sama Papa Ubed mah pasti mahal, nggak akan kebeli. Jadi ini mah endes. Enggak. Jadi ini mah Clara cerita sesungguhnya Oh gitu. Clara kalau nggak pakai ini mah mau glowing, hasil muka teh. Oh gitu. Iya, kalian mah nggak usah glowing. Iya benar, saya juga pernah ngalamin pakai itu. Glowing juga. Hancur. Aduh, dasar. Ya, jadi pakai GB Glow biar tampak lebih glowing. Oke, lanjut lagi kita ke fakta berikutnya, guys. Alright. So, are you ready for all? Sok ngomong. Kan saya bule. Oh yang ceng batu kok. Iya. Ini Ujung mau. burung itu kesini pakai paspor, guys. Oh, pantesan. Mana tadi lama kan? Delay kan? Delay gitu. Alright, lanjut ya. Sebelum Clara ungkap fakta, kembali Clara mengingetin jangan lupa subrek, like, comment, and share. Pastinya cuma di Clara Karisma. Di Clara Karisma ini selain ada Clara Podcast yang tayang setiap hari Rabu malam, selalu ada juga game konten gaming ya, dimana ada World War Zombie yang Clara lagi mainin masih di episode 2 dan juga ada Dreadout 2 yang lagi Clara mainin dan tayang setiap Senin, Kamis dan juga Jumat ya. Buat yang pengen kontennya lebih seru lagi atau lebih banyak lagi, cus komen yang banyak ya, dan juga like and share juga Clara Karisma dan ya Clara mengingetin sekalian promo juga ya. Oh. IG dari Kes ini guys. Jadi jangan cuma ngomongin Clara aja, ini by the way selebgram juga mereka. Mana selebgram? Apa tuh? Oh, Oke, salah. Maaf saya salah kaprah ya. Oke. Jadi bercanda cuma dikat aja. Ya, kayaknya buat biar si Clara Jangan dikat pokoknya buat dulu. Kalau dikat sama saya dikeja ya. Kalau saya juga dikeja sok. Oke. Ini by the way Saya nggak akan banyak ngomong bahayanya. IG-nya dong. Boleh biar semua penonton bisa follow. Oke, sekarang bos kecil. Saya mah followersnya kecil. Abong-abong bos kecil. Iya. Ini mah gede. 20.000. Siapa tahu setelah muncul Clara Podcast bisa jadi 3 kali lipat. Betul. Amin. Biar kayak Mira. Kalau saya mah buka aja Caki Boy 58. CAKYBOY 58 udah itu aja. Itu siapa Caki? Saya. Oh, itu nama apa panggilan? Nickname nama artis? Bukan, itu emang nama dari entertain dulu. Oh iya, itu nama artis masih nama kak. Oh iya, bukan selebgram. Bukan selebgram.
Oke, Caki. Sakuan ah. Tadi Caki apa? Caki apa? Caki Boy. Caki Boy. Oke. Jangan itu Caki Boy itu dulu waktu preman pensiun 2 gitu, mengenalnya itu ketemu sama Kang Epi. Oke. Saya masih di bidang nanti ya, di bidang profesinya itu Kang Epi ngasih tahu namanya Caki Boy. Oh. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah rubah itu. Oke. Pokoknya DP-nya pakai topi ini juga ya? Enggak. Oh enggak. Apa ya? Pakai kopi ya? Terpercaya. Oke, silakan. Ya, jadi begitu silakan Mas Bro. Apa? Sebelumnya Sekarang apa? Mau nanya apa? IG. Oh, IG. Tuh, nya Aing Bos mah bebas Ya, Instagram saya masih nama panggung ya, Asik. Bubun Preman Pensiun. Nama selebritis ya. Nama selebriti saja gitu. udah 20.000 ke atas. Oke, jangan lupa ya di follow, kemudian di spam komen, di spam like juga. Ada nih dicantumin namanya ya, Bubun ya. Iya. Namanya. Mana? Jangan Itu ada di bawah. Sama kerjaan editor. Ini mah lain bubur. Ih, Oke. Oke, sekarang kita akan laju ke. Terus saya juga ada di sini nih. Bukan di sini. Kan gawean editor. Oh, iya, oke. benar, oke. Di Mega ya we-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke fakta ya. By the way, nah itu kurung dia teh. Dicolokin guys. Colokin. Colokin, Langsung. colokin. Jangan aja langsung. Oke. Pantesan tadi hurung wae. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton ya, Clara ini sebagai host di sini, dia juga sama kerjanya kelistrikan. Lulusan PLN gitu. Si anjir. Oke. Fakta yang pertama mungkin ya tentang Bos Bubun. Orang tong ditanya nya, can bener ya. Asik. By the way, menurut Papa Razi ya, yang mencari info, menggali info dari tukang gali bahwa Bos Bubun ternyata fobia kerupuk. Nah, Itu fakta betul atau salah? Jawabnya harus apa? Jujur apa bohong? Jujur dong. biasa we atuh. Ngorek hapeula. Apa? Oke. Fakta. Terus habis apanya? Kan Secara berjalan. ini digali dari tukang gali berdasarkan Papa Raji untuk data Clara Podcast. Kapanggi siata. Kumaha. Itu kenapa bisa fobia kerupuk sih secara Bos Bubun gitu? Masa eleh kerupuk? Anehnya malah henteu da kerupuknya Heeh. karena cai laas. Tah eta kunaha? Aduh. Emang kandangnya Clara Podcast itu bikin dia aja. Itu gara-gara apa sih bisa pas makan kesel tuh? Enggak, jadi aduh, sebenarnya ini rahasia sendiri ya, kok bisa jadi tembus cuman di sini nih. Digali tuntas semua, tapi ya sudahlah. Aduh. Jadi awalnya emang apa, kalau kata orang Sunda suka linu ya. Nah, jadi kalau ada yang makan kerupuk udah serasa wah, udah saya peace aja gitu kan. itu udah berarti pasti sebenarnya menjauh gitu. bukan takut ya, tapi kayak geler ya sama suara gitu, iya, sama takut suara juga. balon sama nggak sih? Oh beda. Iya. Biasa aja kalau balon. B aja. Oke, be aja Iya. balonnya berarti nggak Kalau yang masalah. dipijitnya belok Itu luar biasa. Ya. Oh, senang. Seneng. Nah, balon Mas. Ya. Oke, sekarang buat Tony ya. Tenang aja, nggak akan ada yang tahu tentang saya. Ternyata Tony ini adalah pawang ular. Wah, ular. Ini by the way, aku bingungnya kenapa tiba-tiba Nggak, jadi nggak. Panji manusia ular. Pasti cari-carinya di medsos ya tentang saya. Ini Papa Raji yang nyari. Kalau cuma langsung Nah, tiba-tiba pertanyaan itu benar saya atau salah? pengen ketemu sama si Papa Raji. Nggak boleh. Apa Boleh. dia istrinya si Papa Raji? Ya pokoknya mah Pak Raji weh. Pak Raji. Udah, itu benar apa salah? 1, 2, 3. Jawab langsung. Oh, Oke, benar. benar. Oke, benar. Tapi harus ada penjelasan. Bila nanti apa kalian yang nonton perlu pawang hujan ya ini. Kok pawang hujan ular Pak? Oh, pawang ular. Salah, pantesan hujannya pernah berhenti. Salah bawa pawang. Ini sebenarnya Tapi masih lanjut. Pawang bukan bukan pawang. Bukan.
cuman orang menilainya dia pohon ular gitu. Oh, emang apa awal mulanya ini ada lagi nih fakta berikutnya. Karena dulu katanya pernah buka pet shop. Apa ada kaitannya? Ada. Oh, ada. Oke. Daripada ngebohong lah. Jadi cerita awalnya waktu iya lulus sekolah. Justru keluar wah. Iya mau nggak wae. Waktu lulus sekolah kan saya harus kerja, benar nggak? Iya benar. Cuman ketika ngelamar kerja satu perusahaan ketolak dengan alasan Kumisan. Ya pasti kumisan adalah laki. Sayanya kurang aktif. Melamar lagi dari tingginya kurang memadai. Melamar lagi tidak pede lah gitu kan. Dari komunikasi ya sama aja ya, nggak aktif. Intinya kurang bertalenta dalam untuk bekerja. Akhirnya saya keluar zona nyari kerja itu, ketemu teman. Nah teman itu hobinya nyari ular, main ular. Jangan sedih. Ini serius toh? Oh serius. Terus saya untuk mendalami gitu kan, yang dimainin itu bukan ular biasa, ular-ularan, ular kobra. Serius itu kan? Serius, ular kobra. Oh, kasihan bisa nih. Saya juga sebenarnya masieun, takut gitu kan. Nah. Cuman enggak. Cuman yang saya lihat gini kan. Ini ular berbahaya. Kalau sekali kepatuk kan mati. Siapanya ularnya? Tetangga. Panas ngobrol di sini mah, Pak. Terus. Terus saya dalami gitu kan. Saya nanya gitu kan. Ini hobi, saya hobi. Terus nyari ular buat apa? Hobi. Gitu kan? Terus saya dalami lagi. Terus ini ular kenapa nggak nyerang gitu kan? Dia cerita tentang karakter ular gitu kan. Saya nggak akan jelasin kan, ini beda konsep. Nanti kita akan ada sesi eksklusif ya. Nggak akan dijelasin. Nggak akan dijelasin. Akhirnya saya pelajari. Terus kan saya nggak kerja kan, cuman main, liatin dia lagi main ular. Awalnya kan gelek cina gitu kan, gila gitu kan. Habis megang cuci tangan, jangankan saya yang megang, dia yang megang, terus salaman sama saya, dia nggak mau. Saya nggak mau. Pas begitu udah beberapa hari, akhirnya saya berani megang ular itu. Baru megang dari ekor gitu kan, sampai saya bisa gitu kan mengendalikan ular itu. Nggak nyerang? Masih nyerang, Pak. Bawa teman-temannya? Enggak, emang hujan. Oh. Nah, serius. Oh serius? Serius. Serius. Ini lama-lama saya polotokin. Iya. Terus saya kepikiran, ini kalau buat ngehibur orang-orang kayaknya seru gitu kan. Karena kan aneh gitu. Emang itu tradisi udah ada gitu kan. Cuman nggak dieksplor secara modern. Akhirnya saya ngamen, kasarnya ngamen, emang bener ngamen kan, ada yang foto, ada yang video gitu kan. Nah di situ saya yang anehnya itu kok setengah jam nyampe Saweran dari jalan-jalan gitu, kayak di Gasibu atau di taman-taman, setengah jam doang. Waktu di acara apa ya, lupa lah. Ya saya juga lupa. Malam-malam. Oh ini serius loh. Serius. Pas dilihat Saweran nyampe 1.200.000. Waduh, lebih gede dari penyanyi dangdut guys. Aduh. Gila. Ya udah, jangan jadi selebgram. Nggak usah. Ngamen aja jadi pawang. Nah, ini belum beres nih. Oh, iya, siap. Kan tadi nanya sampai kenapa jadi punya pet shop kan dulu. Iya, betul. Karena saya hobi, mungkin jadi hobi, jadi pendapatan. Saya pikir orang hobi banyak gitu, cuman kan orang yang hobi itu ada yang bisa ngerti ataupun yang enggak gitu kan. Akhirnya saya buka pet shop dari modal 50.000. 50.000 dong. 50.000. Jadi apa kandang? Makan. Ya jadi makan lah. Oh iya benar. Nggak serius, masa Serius. 50.000 bikin usaha tuh? Jadi 50.000 gini, saya beli, terus saya pelajari, saya tawarin ke orang hobi, saya beli lagi, terus aja. Oh jual beli, saya kumpulin, jadi kandang, jadi hewan lagi, jadi tapi kan hewan hias itu kan ya. Sampai saya udah komplit, nyari lebih lagi buat sewa kios gitu. Waduh, gaya pisan.
kecil yang jadi bos besar, guys. Tapi itu nggak lama. Oh, nggak lama. Berapa tahun? Nggak sampai tahun. Nggak sampai tahunan. Nggak sampai tahun. Berapa menit? Ya, menit lah sekalipun. Kurang lebih berapa bulan lah, saya nggak bisa nyebutin berapa bulannya. Cuman saya bisa ada hasil dari perih mungkin ya. Dari awalnya saya nggak bisa kerja sampai saya bisa mencoba untuk usaha. Tapi saya ditutup bisnis di situ karena keluarga. Karena kan saya nggak bisa egois kan. Saya hobi, saya bisa mainin, tapi kan keluarga takut. Iya. Ketika saya misalkan ngoleksi hewan yang berbisa, keluarga kan panik terus. Nah, jadi akhirnya saya langsung tutup usaha itu, gitu. Panjang juga ceritanya. Panjang ya? karena jangan salah paham, Oke. gitu. Apalagi Jadi salah sangka, salah salah arah, kaprah. salah kaprah. Jadi, Oke, itu ya ceritanya pawang ular dari Pet Soul, udah nyambung gitu ya. Ternyata dalam juga ya pengalamannya, kisah-kisahnya Tony ini ya. Jadi semua berawal dari 50.000 guys. Gila, 50.000 zaman sekarang mah cukup nasi padang 2 bungkus. iya. Kalau 50.000 dulu ya sebanding dengan 50.000. Karena itu tahun berapa sih? Dulu masih baru 2013 2014 itu nggak usah. Oh iya. Sekitar 6 tahunan lalu ya. Tahun, ya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Oke, balik lagi ke Bos Bubun. Bos Bubun ini ternyata menurut paparazi suka bela diri sejak SD karena judi itu haram. Kamu aku tahu sini. Oke, karena lihat omnya pukul maling sampai jatuh ke balong. Betul apa benar? Itu baru betul banget. Alright. Kasih. Itu maksudnya ngefans jadi langsung bogoh, langsung pengen belajar atau gimana sih? Ya jadi singkat cerita kita habis sholat isya. Jadi ada maling ya, maling. Terus ada warga teriak-teriak maling. Nah si om langsung angkat sarung, lari maling ke sini, dia sikat dengan kaki masuk ke balong, malingnya nggak bangun lagi. Nggak bangun lagi. Enggak gitu ya, mungkin pingsan atau apa. Nah di Jadi situ baru ngefans iya, wah saya harus bisa tuh biar bisa menjaga kampung nih. Asik, menjaga kandang nih. Menjaga kandang gitu. Oke, tapi sampai sekarang masih. Masih Masih. dijagain kandang ayam, kandang sapi. Saya gini, sorry. Kalau saya sama Bos Bubun emang kayak gini. Jadi kalian harus tahu kegiatan kita ini ya gini. Kayak gini. Jadi masih Ketawa-ketawa. takut? Enggak ya, perasaan udah takut. Kalau awal-awal masih keluarga juga agak deg-degan karena gini, pas tiba-tiba ada yang request, tolong dong itu bos kecil, bos besar. Aduh, deg-degan nendangnya gimana gitu ya. Takut belum apa-apa udah dikenca gitu ya. Waduh, aku punya apa? Aku cuma punya cilok guys. Asik. Oke, itu adalah fakta yang kedua ya. Nggak serem kan? Kirain fakta apa gitu ya. Sekarang Tony ya. Tony ini asik. By the way, Tony ini ternyata memiliki hobi yang aneh ya. Ternyata hobi sulap dan hipnotis loh guys. Nggak apa-apa saya dekat ke sini. Nggak apa-apa. Aku juga takut sih sebenarnya Iya. kalau tahu gitu, soalnya aku lagi baru digaji. Iya sama. Oke, boleh by the way cerita guys. Jangan tatap mata. Oke. Itu betul 100%. Udah kita matanya dikebohongin. Kalau matanya nggak lihat saya nggak akan ngomong. Oke. Jadi Gara-gara itu enggak, masih nyatu sama dengan hobi yang dari profesi yang pertama Buka sebenarnya. pet shop, terus udah gitu belajar hipnotis ular. Nah, itu Oh serius? serius. Aku tadi ngasal loh. Apanya? Serius. Hipnotis ular gitu. Oh, bukan. Oh maksudnya. bukan. Kayak gini. Gitu. Itu mah kalau juga bisa. Jadi sebenarnya nyatu dengan rekan-rekan saya pribadi, maksudnya sahabat dari dulu. Pas begitu saya bermain di ular, saya kan expose kan buat ngamen gitu kan. Ada temen waktu kecil, cuman umurnya udah beda, cuman kan saya mainnya sama yang udah dewasa gitu kan. Ternyata dia itu seorang trainer hipnosis. Serius, trainer hipnosis.
Dan waktu itu kita tukar ilmu, tukar materi, sampai ke acara-acara besar, acara edukasi, kita kolaborasi sama dia. Nah, kenapa jadi saya suka dengan hipnosis? Karena saya mau ngebuktiin tadinya, dari yang tadinya saya misalkan komunikasinya kurang lancar ataupun kurang pede, di situ saya ngebuktiin gitu kan. Katanya buat diri sendiri loh, bukan buat orang lain. Ketika saya udah bisa, saya bisa ngebantu gitu kan, ibaratnya yang kayak teman trauma, fobia gitu kan, depresi ringan. Ya, bukan hipnotis ngambil uang gitu. Enggak lah, ngapain? Saya geser lagi kalau gitu. Kecuali kepepet. Oh, kecuali kepepet. Bos, gimana bos? Saya geser lagi. Nah, itu emang udah kenyataannya seperti kayak gitu. Dari waktu saya profesi di hipnosis, orang deket saya takut. Padahal yang udah dihipnosis sama saya, dia ngerasa bermanfaat banget. Yang tadinya kurang semangat. Berarti bisa tuh bos juga yang fobia kerupuk jadi sembuh. Sebenarnya bisa, cuman kan dianya nggak mau. Bukan nggak mau Korea, meren. Bukan, takutnya kan ya udah kita dirilan buat ngilangin kerupuk. Nah, pas kita sadar duit, kunci rumah, mau apa namanya. Jadi sebenarnya bahaya deh itu. Bos Bubur itu udah tahu prediksi saya kemana. Oh, gitu jadi kan. ya, jadi ya udah nggak bisa ketulus prediksi, banyak. saya Ketulus. Oke, sekarang ini masih ya karena paparazi ini nggak ngasih fakta berikutnya soal Bos Bubur, katanya nggak ada celah guys, nggak ada celah. Jadi paparazi juga nyerah, cuma dapat 2 itu aja sebenarnya udah uyuhan ya. Udah uyuhan itu. Yang uyuhan, pertama tadinya ya. udah keren buat paparazi. Oke, yang ketiga ini masih dari Atoni ya. Atoni ini sebenarnya agak deep juga ya, agak dalam gitu. Atoni udah siap? Siap. Ini karena faktanya ini sebenarnya menurut para bukan sesuatu yang buruk, karena kalau lihat dari hasilnya sekarang bukan deg-degan lah ya. Lihat Saya hasilnya. mah orangnya enjoy, Asik. nggak pernah nutupi masalah lalu. Asik, Masa lu, sebenarnya masalah lu. Jadi saya nggak pernah Masalah gue, nggak tapi. ngain. Oke, ini ada fakta yang mencegangkan dan menegangkan ya. Ya. Karena Clara suka yang tegang, oke Clara bacain aja. By the way, ini fakta yang ketiga loh guys. Katanya Atoni ini nggak lulus SMP. Nah. Aduh. Betul. Betul. Saya orangnya nggak bisa bohong, serius. Cuman Punya uang berapa sekarang? nggak punya uang. Benar. Oh, Yang Serius. benar. kok tahu? Benar. Saya Punya kasih enggak? nih. Punya enggak? Oke, lanjut. Jadi emang dibilang penyesalan, mungkin penyesalan. tapi nanti akan saya jelasin manfaatnya. Bukan manfaatnya, hikmahnya buat saya. Dulu saya emang sempat nyesal, kayak sekolah bolos. Banyak banget gitu kan. Karena apalah, atau misalkan alasannya apalah. Sebenarnya kalau sekarang saya pikir, nyesel. Iya, nggak bisa semuanya kita nikmatin di masa-masanya itu. Tapi ya apa boleh buat kan, karena udah kayak gini ya saya harus bisa ambil hikmahnya. Intinya saya nggak lulus SMP gitu kan, tapi saya langsung ikut persamaan buat masuk loncat ke SMA. Nah, buat misalkan apa sih hikmahnya buat saya gitu kan? Jadi saya bisa sadar gitu kan, ternyata saya itu kehilangan materi-materi yang sampai sekarang harusnya saya tahu misalkan pelajaran itu, tapi saya jadi nggak tahu. Akhirnya nyusul pelajari di Google misalkan atau di, tapi kan nggak sejelas dengan guru langsung. Iya. Ataupun misalkan sebulan aja, kalau misalkan kita flashback ke belakang, sebenarnya kita nyesel loh. Di sebulan waktu kita nggak bolos sekolah, ternyata di sana itu masa-masanya misalkan ada apa gitu. Masa-masa yang lewat justru ya. Justru jangan sampai kayak gitu tuh, biar kalian itu menikmati gitu kan masa-masa sekolah. Ini yang Clara penasaran, itu kan biasanya orang yang mengalami hal seperti Anton itu belum tentu bisa kayak Tony yang berhasil sampai saat ini gitu, di titik ini ya. Oh gitu. Itu kan tekanan ya, terus keluarga misalnya, mama malu sama kamu, wah gitu. Gimana menghadapinya itu? Kalau keluarga saya alhamdulillah nggak Nggak pernah menyesali semua permasalahan, karena Sampai. selalu berpikirnya gini, pasti ada hikmahnya kan. Oke. Nah,
Cuman yang pernah kita lakuin itu jangan diulangi lagi gitu. Dan alhamdulillah dengan misalkan kesalahan saya buat keluarga misalkan, saya bisa ngebuktiin dengan apa? Dengan melihatkan saya bisa senang gitu kan. Bukan senang bukan karena materi, dalam artian saya nggak kuliah, cuman saya nggak nyesel atau ibaratnya liatin ke orang tua misalkan sedih, enggak gitu. Mungkin kan orang-orang kan kayak gini misalkan Diliatin banget berumur. padahal itu udah mau daftar saya kuliah, pas mau daftar kuliah juga udah daftar loh kuliah, saya nggak dilanjutin. Oh, iya. Saya langsung berpikir gini, saya ketakutan kalau saya sekolah lagi, saya takut terulang lagi kayak dulu, bolos lah, nggak bener belajarnya. Akhirnya saya buat memutuskan diri untuk berkarir. Oh. Gitu. So, pastinya apa ya? Yang tadi aku senang dari kata-kata tadi itu apa coba? Di balik semua yang terjadi itu pasti ada hikmah, ada hidayah ya. Nah, Dan itu tidak menjadikan Anthony sendiri untuk stop berkarya. Karena berkarya itu tidak hanya di satu titik ya guys. iya. Iya, jadi Harus luas. nah kalau satu stop di sini, kamu bisa cari jalan yang lain. Yang pasti Ya. kamu nggak stop untuk berusaha dan untuk Nah, berkarya. itu. Iya. Apa kabar bos? Baik. Saya udah serius. Dia kata lalu, nah emang kayak gitu kerjaannya. Oke, yang langsung ke intinya yang paling Oke. populer itu adalah yang kandang ayam ya. Iya, Oke, iya. stop langsung rolling action. Saya lagi pusing bos. Pusing kenapa? Kandang ayam kita diacak-acak musang. Kamu cari tukang. Gila. Susah ya kalau lagi kayak gitu ya. Emang mudah. Iya benar. Berarti Makanya kalian itu harus nikmati, harus pantengin terus. Prosesnya itu susah. Sok, coba lagi. harus serius, harus kamu tuh mau jadi ya. Oke. Kamera rolling action. Saya lagi pusing bos. Pusing kenapa? Kandang ayam kita diacak-acak musang. Kamu cari tukang yang biasa beresin kandang ayam kita. Hubungin siapa bos? Nyuruh tapi nggak ngasih tahu. Kan Liur ya. lieur, nyusahkeun, buka dudungan teh. Yang namanya bos mah bebas, bikin ke pohon dialog lagi. Oke. Nah, kalau ini katanya challenge berikutnya. Tapi kan kita mau tahu dong. Aduh, capek sih ngeliat kalian. Saya juga sebenarnya emang ngesang gitu. Ini katanya challenge buat aku Bun, katanya nggak disebutin namanya siapa. Katanya pengen lihat satu apa ya namanya tendangan hebat dong. Susah kalau katanya. tendangan aku di sini. Oh, ada dong. Oh ada. Ada. Ada kan promosi atuh promosi. Hanya ada di kandangnya Clara Podcast. Asik. So, kumaha cing, kumaha. Oke. Kita lihat videonya. Nah, kan? Gak. Satu yang nggak usah berdiri. Mungkin ada. Punya kieu. Ngajarin gitu. Kepal tangan atau gimana mungkin. Kepal gampang. Oke, ya udah ya, kita coba langsung ke saya nggak biasa ngajarin laki-laki. Kita langsung ke tes Clara aja. Oke, gimana. Ya, jadi kepalkan tangannya. Oke. Oke, buka stand di sini. Ambelan. Di sini bisa yang satu memukul, yang satu bertahan. Oke. Ini mukul, yang satu bertahan. Nah, ya coba pukul. Hai, tuh kan? Udah. Oh, gitu doang? Segitu aja dulu, iya. Nanti lebih lanjutnya, nih lihat nih videonya ada kan? Nah. Oh gitu ya ternyata ya. Berarti kalau para pengen juga tinggal langsung kabun aja ke DM ya. Iya langsung ke DM. Itu kan ada Instagramnya di bawah. Ngagawekeun deui. Oke guys ya, udah segitu. Nah sekarang ini ada yang penasaran katanya sama Anthony teh.
Kan kalau mau lihat pawang ular nggak bisa, sekarang ularnya nggak ada, adanya ular yang lain gitu ya. Ini mau nanya yang sulap atau hipnotis itu boleh nggak kasih satu atraksi katanya? Kalau hipnotis nggak bisa mungkin ya, karena kalau hipnotis korbannya kan kalian berdua. Karena saya nggak bisa ngehipnotis kalian karena ada satu alasan. Orang yang bisa dihipnotis itu yang punya pikiran. Kalau orang yang nggak punya pikiran nggak bisa dihipnotis. Kita Nggak punya pikiran. atuh kok gitu? Kalau sulap itu kan semua trik, bukan magic gitu kan. Jadi susah. Oh, ada rokok. Kartu atau apa gitu? Enggak, biasanya ini biasanya. Oke. Ini aja. Nah kayak gitu lah. Kayaknya buat anak saya bagus ini biar nggak sering nangis. Iya, kita kalau nggak jadi magician ujung-ujungnya jadi balik sulap. Lamun itu yang duit ngelengit. Oh gitu. janganlah, Oh, itu jangan. kalau misalkan pengen lebih lanjut. Oh iya bener, nanti nggak balik lagi ya. Dia bilang nggak punya duit, Oh, iya, pasti bener, punya iya. duit kita. Harusnya dia bilang boleh tapi yang beneran ya. Iya. Udah nggak usah dikit. Nggak usah. Oke. Mau sulap ini nggak? Sulap uang bisa nembus. Oh bisa. Bisa. Tapi aku nggak punya Iya, uang. saya juga sama nggak boleh. Tapi ada minimal nominal. Ada nominal, oke. Nggak boleh warna hijau, nggak boleh. Hmm. Harus bener warna biru ataupun merah. Oh iya, saya juga ketinggalan sama dompet-dompetnya. Bawahnya yang bulat-bulat doang sih. Begitulah pemirsa. Jadi di sini itu orang-orangnya pada bokeh semua. Kela bokeh teh emang sebelum lockdown juga ada bokeh atau gara-gara lockdown udah bokeh? Itu jadi nah, bokeh? tanya aja pribadi. Enggak, karena Teh Clara ngundang Tony, saya kan tahu. Kalau nggak punya uang kita yang Oh habis iya benar. gitu. Oke, berarti kalau ada Tony jangan bawa uang, tapi transfer aja. Aduh, jangan ditransfer lah. Iya. Ke nomor rekening ini maksudnya. Nah, ke sini aja. Oke, ini kita akan uji kekompakan. Uji kekompakan, kan ini kan sepaket gitu. Ini Clara semuanya ya di PP4 ini tuh alhamdulillah tuh jadi ada paket-paket hemat, paket dada sama paha gitu ya. Enggak, maksudnya ada paket-paket yang sangat menggelitik juga. Tiba-tiba ada Bos Bubun sama Bos Kecil gitu ya, Bos Tony. Kemudian juga mungkin ada Willy, ada siapa gitu ya, ada Sylvia, ada Serena, kemudian ada Madonna sama Ubed, ada juga Taslim. Pokoknya banyak deh pokoknya. Nah, kita akan uji kekompakan di sini ya. Apakah cocok bos kecil dengan bos besar? Tapi sebelumnya kalau mau ajak subrek lagi. Gak apa dong, ingetin buat semua biar gak lupa. Karena kalau lupa bahaya juga. Karena ini banyak konten-konten menarik di mana kita akan nge-podcast banyak gestar-gestar yang cocok meong. Jadi buat semua, cus sekarang subrek ya. Ketik aja Clara Karisma dan nyalakan lonceng notifikasi. Tendang loncengnya ya. Jangan ditendang. Kenapa? Kayak leungit, simpen we gantung Oh sindrek. iya benar, sintrek loncengnya guys. Dan juga like, comment, dan share. Masa sih nggak di share? Ini kece banget dong gestarnya. Ini jadi Clara ini lagi kedatangan binatang tamu gitu. Binatang. Alright, oke, sudah ready? Go. Oke, ini adalah jawab cepat. Ya. Jadi semakin banyak yang jawabannya sama, berarti kalian cocok. Oke. Siapa tahu jodoh. Semoga sakinah mawadah dan umat. Oke, pertanyaan yang pertama. Langsung jawab cepat ya, jadi jangan kode Siap. dulu lah. Ini jawabannya apa? Jadi tinggal pilih aja kata satu atau kata dua. Oke. Oh, kata satu kata duanya apa? Belum, Tony. Siap? Terus sabar. Ready? Go. Salam deredet dulu dong. Salam deredet. Oke. Kaya atau miskin? Kaya. Ya. Tua atau muda? Muda. Besar atau kecil? Besar. Oke, mulai diuji. Baik atau jahat? Baik. Manja atau matre? Matre. Keluarga atau kaya? Keluarga. Cantik atau beno? Cantik. Baik, Noah. Nah, enggak. Oke. Tarik nafas dulu. Masih banyak. Oke. Karya atau diam? Karya. Diam untuk berpikir dan untuk berkarya. Iya. Oke, ayah weh alasan apa? Galak atau baik? Baik. Galak.
Kayaknya mereka nggak cocok guys. Ya iyalah kita laki-laki. Oh iya benar. Oke, gondong atau botak? Gundul. Apa? Ngomong. Mau bilang, kok gondong apa? Gundul lagi. Jadi Cuma bebas. oh iya, bos bebas. Kerja atau acting? Kerja. Oke, tepuk tangan. Halo. Kalau pasang. Oke. Nah, by the way, kita udah ngobrol banyak ya dari mulai kegiatan yang tadi dari awal kita udah ngobrol soal lockdown yang dilakukan sama teman-teman di sini, kemudian juga tentang kesan-pesan belum pesan mah kesan-kesan waktu di PP4 gitu ya. Dari mulai maksudnya perjalanan karir juga ternyata bisa kita lihat bahwa proses itu tidak mudah gitu. Abubun sama Aton itu tidak langsung begitu aja masuk aja. Itu ada proses yang sangat panjang yang dilalui, betul ya Ayah? Betul. Jadi buat semua yang pengen proses instan jadi kan instan. Instan itu keindahan. Iya. Kalau instan itu buat perut biar lega. Saya kira jawabnya instan itu Willy. Oke, jadi proses itu tidak instan guys. Jadi buat semua boleh kita ambil hikmah-hikmah dan pelajaran dari yang kita omongin tadi. Untuk horoin nama tinggalkan tong di bawah-bawah. Jadi gitu ya. Ini mungkin ada kalau tadi kan kalau udah sempat pesan dan juga pesan gitu. Pesan dong buat teman-teman dong biar. Oke, siap. Pesan apa pesan? Tadi kan kesan pesan buat pendengar penonton biar lebih ajib lagi. Oke, silakan. Buat penonton dan buat Clara Podcast ya. Pokoknya mah semua harus tetap berkarya, jangan dengerin omongan yang lain. Tetap aja kita yang harus berkarya. Yeay. Atau nih kata-kata terakhir? Nah, buat kalian semua terus pantengin kontennya Clara. Asik. Supaya apa? Supaya dari tontonan ini ada pelajaran-pelajaran buat kalian. Dan jangan lupa disubrek, like, share supaya konten ini amin ya rabbal alamin. Semoga konten ini selalu jaya. Semakin jaya, semakin banyak konten-konten yang akan bermanfaat buat kalian. Amin. Alhamdulillah. Oke guys, thank you banget nih buat Abubun, buat Atoni meluangkan waktu tunduk. Periksa dulu dompetnya ada nggak? Saya udah bikin notis teman-teman saya, cuman bilang gitu aja, mereka udah action. Oke, alright. Jadi semua itu adalah hipnotis ya. Saya juga nggak tahu saya siapa. Saya siapa? Kamu bukannya istri aku? Ayah enggak. Jadi cita-cita bos Bubun itu begitulah. Oke, jadi buat semuanya thank you yang udah pantengin ya selama kurang lebih 1 jam ya. Udah ngobrol bareng sama kita-kita. Pastinya udah yang kirim salam ke WA dan juga komen-komen. Oh iya, jangan lupa juga komen di video yang ini dong. Yang pasti kita masih nungguin juga buat kamu-kamu yang pengen request, pengen undang ini dong. Boleh semua juga, gak cuma dari PP4 aja ya. Enggak, bisa dia. Clara ini bisa ngundang siapa yang anak jalanan Boy, anak jalanan bisa, Nikita Willy bisa. Udah aman pokoknya kalau di sini. Nggak tahu ya. Iya, enggak. Clara udah ngundang Nikita Willy kemarin. Saya salah ngomong nggak? Iya, nggak salah. Bener kan? Berarti udah pernah terbukti. Jadi kan pengen undang Dude Herlino. Belum terbukti, baru mau ya. Oh, jadi pokoknya ini notis, rencananya kan baru mau gitu. Jadi kalian harus berdoa supaya si Clara ini bisa ngundang. Nggak boleh pakai sih. Nggak boleh pakai sih. Jadi kalian harus semangat terus pantengin supaya Clara Karisma ini bisa nyumponin. Nggak boleh nyumponin. Supaya bisa. Di mana nu nyumponin teh lawak. Jadi supaya apa? Tertidur. Jadi intinya. Kita duit bos. Jadi intinya tungguin channel YouTube-nya dari Atoni dan Abubun. Mau bikin YouTube kan? Oh nanti. Pokoknya buat kejutan buat kalian. Nanti kita bakal bikin konten dan disponsori oleh Bina Satwa. Udah mau balik. Mereka butuh makan. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Clara Podcast episode berikutnya.